dapat materi dari 3 pembicara, yaitu Bapak Supiandi, SE, MECDev. Kemudian pemateri kedua Bapak Hasanuddin, ST, CS. Kemudian yang ketiga Bapak Rozi Bapadal, ST. Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi pada kesempatan kali ini untuk pemateri pertama, kita berikan kesempatan kepada Bapak Supiandi, SE MCDev. Namun sebelumnya saya akan membacakan profil singkat Bapak Supiandi. Oke, sebentar. Nah, Bapak Supiandi, SE MECDev, beliau adalah lulusan S1 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Kemudian S2, yaitu di jurusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau pre-doktoral by research di Center for Maritime and Air Transport Management, Faculty of Applied Economics, University Antwerp, Belgium. Beliau lulusan Belgia. Nah, selain kuliah S1, S2, beliau juga sering mengikuti short course seperti Sustainable Tourism for Regional Growth, Great University di Australia. Kemudian ada short course at Integrating Communities, Culture and Environment, University of the Sunshine Coast di Australia. Nah, untuk saat ini aktivitas beliau yaitu aktif di RIRU, KPW Bank Indonesia Provinsi NTB. Kemudian beliau juga sebagai Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis di UNU NTB. Kemudian beliau adalah Ketua Harian Cafe Gama NTB. Kemudian beliau juga Sekretaris 5 PW MES NTB. Juga sebagai CEO dan founder Berugak Lombok, dan lain-lain ya. Jadi banyak sekali aktivitas yang dijalankan oleh pemateri kita, Bapak Supiandi, SE MECDev. Nah, kemudian kami serahkan untuk kepada Bapak Supiandi untuk memberikan materi. Bisa sekalian pengenalan ya, perkenalkan diri Pak Supiandi. Kepada Pak Supiandi, waktu dan tempat kami persilakan. Waktunya 20 menit, Pak. Baik, tes kedengaran suara saya? Sudah kedengaran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan untuk bisa sama-sama mengikuti webinar yang sangat luar biasa. Ini kemarin saya pertama kali dikontak oleh Pak Kepala Program Studi. Ini Om Hilmi ini teman saya di Jogja dulu. Jadi kalau beliau ngajak berkegiatan, saya nggak berani bilang enggak. Gitu. Bisa dipecat saya jadi teman dan sahabat nanti. Jadi nggak mau dan harus begitu. Dan saya sangat senang sekali. Sudah lama tidak berkomunikasi sama beliau. Ternyata beliau di Cordova. Beliau di Cordova. Bulan kemarin itu saya sempat ke Cordova ketemu sama Buya Zul di sana. Nah, saya belum tahu kalau beliau juga dosen ternyata di Cordova. Kalau tahu saya langsung kontak beliau kemarin. Mohon izin saya share screen. Boleh Pak, silakan Pak. Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah pas. Oke. Topik
webinar kita pada pagi hari ini luar biasa bagus tentang bagaimana bertahan di tengah pandemi. Pandemi COVID-19 ini banyak sekali membawa dampak kepada perekonomian kita yang ada di NTB. Hari ini spesifik kita akan membahas tentang kondisi ekonomi di NTB, sekaligus nanti strategi apa yang bisa diambil sebagai pelaku usaha, sebagai masyarakat agar bisa keluar dari pandemi COVID-19. Saya rasa kalau untuk perkenalan tadi sudah dikenalin oleh moderator yang luar biasa. Nah, untuk memulai presentasi, saya ingin memulai dengan optimisme sahabat-sahabat semua. COVID-19 ini membawa ekonomi kita cukup terguncang, sehingga baik di triwulan 2, triwulan 3, itu mengalami kontraksi. Akan tetapi, kalau kita melihat dari tren ekonomi dunia, memang di awal-awal pandemi ini, bahkan sampai triwulan 2 kemarin, banyak sekali orang pesimis terhadap ekonomi kita. Pesimisnya itu karena COVID ini kok tidak selesai-selesai begitu, dan kasus-kasusnya juga signifikan juga peningkatannya begitu. Nah, akan tetapi ketika kita sebagai manusia bisa mengendalikan COVID ini dengan relatif lebih baik, muncullah optimisme. Jadi kunci dari optimisme melawan COVID ini adalah ditemukannya vaksin-vaksin begitu. Nah, setelah ditemukannya vaksin, kemudian mulai diuji coba, ada optimisme dunia yang mulai muncul. Sehingga diprediksi tahun 2021 ekonomi dunia ini akan mulai mengalami rebound. Kita sebut saja contohnya di Amerika Serikat tahun 2021 diprediksi ekonominya tumbuh sekitar 3,1%, jadi aman begitu. Kemudian juga Eropa yang diprediksi yang awalnya memburuk diprediksi membaik juga 5,3%. Jepang juga sama 2,3%. Tiongkok bahkan sekarang pun ekonominya sudah tumbuh positif. 2021 diprediksi 8,2%. Jadi inilah harapan, inilah kondisi yang bisa menggairahkan ekonomi dunia sehingga bisa hidup. India juga sama, India di poin 8,6%. Nah, kondisi-kondisi ini membuat kita lebih optimis dan kita harus optimis begitu, sahabat-sahabat semua. Jadi jangan sampai kondisi ekonomi atau COVID yang panjang ini membuat kita menjadi susah berkegiatan begitu. Nah, ini adalah kondisi ekonomi global, teman-teman semua. Selanjutnya, kita fokus ke ekonomi nasional. Ekonomi nasional di triwulan 3 itu juga mengalami kontraksi. Kalau kita lihat misalnya nih PDRB kita di triwulan 3 itu minus 3,49%. Ini jauh lebih baik daripada triwulan 2 kemarin. Kita lihat dari PDRB nasional kalau kita lihat di di tahun 2020 ini memang mengalami penurunan, tetapi kita berharapnya nanti di tahun 2021 nanti akan membaik. Kemudian kita pindah ke ekonomi NTB. Kalau kita lihat perekonomian Nusa Tenggara Barat, teman-teman semua, kalau kita mulai melihat dari sisi permintaannya, ekonomi kita di NTB ini dari sisi permintaan itu didrive oleh sektor konsumsi rumah tangga. Jadi orang NTB meskipun melakukan konsumsi begitu. Jadi ekonomi kita kontribusinya dari sektor konsumsi itu sekitar 58,80%. Kemudian kedua dari investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Nah, selanjutnya dari sisi penawaran kita bisa melihat ekonomi NTB ini yang menyumbang paling banyak, kontribusi paling banyak ke ekonomi kita adalah sektor pertanian. Nah, sektor pertanian kita ini menyumbang di angka 23,93%. Kemudian yang kedua ada sektor pertambangan yang ada di KSB, Aman Mineral, itu 17,00%. Jadi teman-teman di Cordova ini salah satu lokasi kampus yang memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi NTB. Kemudian ada sektor perdagangan, itu kontribusinya 14,08%, konstruksi 9,07%, dan transportasi 4,51%. Nah, kenapa saya menunjukkan data seperti ini kepada para peserta semua? Ini adalah kondisi ekonomi NTB saat ini, dan ketika kita berbicara bagaimana strategi menghadapi pandemi, bagaimana kita pulih dari pandemi, bagaimana kita beradaptasi dengan pandemi,
ini bisa kita jadikan sebagai acuan utama kita untuk bertahan. Yang pertama, ekonomi NTB ini meskipun diterjang oleh badai pandemi begitu, pada kuartal 2 kemarin itu bahkan di sektor jasa itu perhotelan itu tutup 150 hotel yang tutup. Nah, akan tetapi kita masih bisa bertahan cukup baik lah begitu. Ekonomi kita di NTB ini bertahan cukup baik itu disebabkan oleh satu, kita tidak terlalu bergantung pada sektor jasa. Kita lebih banyak bergantung kepada komoditas pertanian. Terbukti 23,93% di triwulan 3. Ini mengalami penurunan ya. Kalau di triwulan 2 itu kita di angka 27,53%. Menurunnya itu karena ada perubahan pola tanam, kemudian ada juga perubahan cuaca, di mana petani-petani jagung yang ada di Kabupaten Sumbawa, Bima, dan Dompu itu menyesuaikan masa tanamnya. Nah, tetapi ini menjadi poin penting bagi kita kalau kita mau bertahan. Misalnya nih, teman-teman sebagai pelaku usaha di NTB, ini bisa berfokus kepada, mungkin kalau pertambangan tidak bisa ya, karena ini padat modal sekali. Yang bisa dilakukan adalah memperbaiki di sektor pertanian, kemudian di perdagangan sama transportasi. Teman-teman yang memiliki usaha di bidang pertanian, ini cukup bagus. Ketika teman-teman mau bertahan di saat pandemi ini, mau nggak mau sekarang, sektor pertanian ini bisa menjadi penopang. Dan kalau bisa juga dikombinasikan dengan dunia digital. Nah, teman-teman kami di Mataram yang pelaku-pelaku usaha, karena COVID-19 itu tidak bisa berwirausaha, tidak bisa menjalankan usahanya, akhirnya mengkombinasikan antara digital dengan pertanian. Nah, ketika kita mengkombinasikan antara digital dan pertanian, memarketingkan hasil-hasil pertanian, maka besar kemungkinan ini akan lebih survive dan bertahan begitu. Jadi itu satu sektor pertama yang bisa dijadikan sebagai tumpuan untuk bertahan dan bisa digenjot pertumbuhannya di saat pandemi adalah sektor pertanian. Nah, sekarang teman-teman bagaimana berpikir bagaimana kita menjual hasil-hasil komoditas pertanian ini menggunakan teknologi internet gitu, sehingga apa yang dihasilkan oleh para petani kita itu tidak menumpuk di rumah begitu, tetapi bisa dipasarkan. Kemudian yang kedua, perdagangan. Perdagangan ini juga cukup bagus kontribusinya ekonomi NTB. Karena apa? Karena meskipun terjadi pandemi, Bapak Ibu semua, kita tetap membutuhkan yang namanya konsumsi. Kita tetap butuh makan, kita tetap butuh berbelanja, itu juga bisa. Nah, lagi-lagi nanti dikombinasikan dengan teknologi internet. Selanjutnya transportasi di NTB triwulan 3 ini cukup bagus Bapak Ibu. Kenapa? Karena adanya pelonggaran dalam artian ketika kita melakukan aktivitas ada protokol COVID yang kita tetap gunakan, tetapi kita sudah bisa keluar rumah. Beda halnya dengan saat triwulan 2 kemarin agak susah. Jadi teman-teman yang memiliki usaha di bidang transportasi sekarang juga bisa beraktivitas tetapi tetap dengan mempertahankan protokol COVID begitu. Nah, kemudian kalau kita melihat ke depan ekonomi NTB ini akan menjadi seperti apa? Nah, ada beberapa hal yang kita wajib support teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Ketika kita melihat proporsional ekonomi di NTB, proporsi ekonomi di NTB ini masih agak eksklusif. Kenapa saya bilang begitu? Karena faktor pendorong ekonomi kita itu masih didominasi oleh hal-hal yang bersifat padat modal. Kedepannya kita harus mencari hal-hal yang bersifat padat karya. Padat karya dalam artian mampu menyerap tenaga kerja yang relatif cukup banyak untuk mendorong ekonomi di NTB agar lebih inklusif, atau kita menyebutnya dengan ekonomi yang lebih merata begitu. Jadi bukan hanya kita mengejar growth-nya, bukan hanya kita mengejar pertumbuhan, tetapi kita juga bisa mengejar yang namanya pemerataan begitu. Nah, harapannya saya dengan adanya webinar seperti ini kita bisa memahami lebih detail bagaimana cara kita untuk meningkatkan pemerataan ekonomi. Salah satunya adalah tadi beraktivitas, meskipun terjadi pandemi kita beraktivitas, tapi aktivitas kita melibatkan sektor-sektor yang memiliki kontribusi ekonomi cukup tinggi di NTB, yaitu pertanian, terus kemudian perdagangan, sama transportasi. Itu yang bisa difokuskan. Mungkin itu aja sharing singkat dari saya, Pak Moderator, Pak Kaprodi, Pak Hilmi.
nanti kita bisa berdiskusi. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mengajak kami untuk sharing pada hari ini, senang sekali, dan saya akan mengikuti acara ini, menunggu insight-insight baru dari para narasumber dan para peserta semua. Kurang lebih mohon maaf, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami sampai gambaran highlight bagaimana kondisi ekonomi di NTB yang secara khusus karena kita di NTB, jadi bisa kita jadikan patokan seharusnya bagaimana kita bertahan gitu ya di masa pandemi seperti ini. Nah, kita lanjut ke pemateri kedua ya. Jadi disimpan dulu pertanyaannya untuk teman-teman yang mau bertanya. Nanti setelah semua pemateri memberikan pemaparan, baru kita berikan kesempatan untuk bertanya. Pak Hasan, ada Pak Hasan? Ya. Oke, siap. Baik, untuk pemateri kedua, kita berikan kesempatan kepada Pak Hasanuddin, STMCS. Sebelumnya saya bacakan profil beliau secara singkat aja ya. Jadi beliau adalah seorang akademisi dengan banyak pengalaman gitu. Yang pertama, beliau pernah menjadi dosen teknik informatika di UAD Yogyakarta tahun 2005 sampai 2010. Kemudian sebagai dosen teknik informatika UMRI di Pekanbaru di Riau tahun 2011 sampai 2019. Dan saat ini beliau adalah dosen teknik informatika di Undova, Universitas Cordova, Taliwang ya, tahun 2019 sampai sekarang. Nah, selain sebagai dosen, aktif mengajar, beliau juga seorang praktisi IT, jadi sangat intens sekali tentang marketing dunia digital. Beliau adalah Direktur CP Mairef IT Solution di Pekanbaru tahun 2016 sampai 2019. Kemudian saat ini beliau juga Direktur CP Sahajah Innovation Taliwang, Sumbawa Barat 2019 sampai sekarang. Nah, ada usaha beliau juga yaitu kaos Aida. Nah, ini kalau cari kaos khas KSB itu bisa cari di beliau. Gitu Pak Hasan ya? Ya. Oke, itu saja profil beliau. Mungkin nanti bisa kalian perkenalkan diri kalau mungkin ada yang mau disampaikan Pak Hasan. Waktunya kami persilakan 20 menit Pak Hasan. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini saya bisa bertatap muka, bisa berbagi dengan rekan sekalian. Yang saya hormati Pak Amirul Hilmi selaku moderator sekaligus juga Ketua Program Studi Teknik Industri Undova, kemudian bersama tim yang sudah menyelenggarakan acara ini sebaik mungkin, kemudian narasumber yang saya hormati ada Pak Supyandi yang sudah menyampaikan materinya, dan mungkin Pak Muhammad Rozi yang mungkin nanti akan menyampaikan materinya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Moderator terkait dengan profil saya. Jadi ketika saya ingin menyampaikan dan sharing terkait materi pada hari ini, saya mengambil background atau sudut pandang sebagai bidang IT, begitu ya, karena memang background saya adalah bidang IT. Oke, saya share screen dulu. Izin untuk share screen. Oke, bisa terlihat ya di situ ya Pak Mirul ya? Bisa. Oke, saya mengambil subtopik optimalisasi media teknologi informasi komunikasi dalam meningkatkan penjualan, karena memang topik besar kita ini adalah bagaimana meningkatkan penjualan di masa pandemi. Tentu di sini
yang kita bisa soroti dan targetkan tidak hanya adalah industri kecil menengah, tapi juga mungkin industri yang menengah ke atas, gitu ya. Tadi profil saya sudah disampaikan, saya lanjutkan tentang Sahaja Innovation yang kemudian saya rintis di Barat. Jadi sekilas mengenalkan, kami aktif di webinar dan kelas online, kemudian pengembangan software aplikasi, dan juga produk-produk digital marketing. Nah, terkait dengan masa pandemi, jadi salah satu konsekuensi yang kemudian dijalani oleh masyarakat kita, bahkan menjadi satu lifestyle begitu ya, kita kenal adalah stay at home, kemudian work from home, ya, kemudian dan lain-lain, sampai sekolah pun ada belajar dari rumah, kuliah dari rumah, dan seterusnya. Dan ini merupakan sesuatu yang kemudian memaksa kita untuk untuk bertahan dan kemudian untuk memanfaatkan situasi yang ada. Dan salah satu keterbatasan atau dalam satu peluang ketika kita itu di masa pandemi itu adalah bagaimana kita bisa di rumah tapi tetap bisa produktif atau bisa menghasilkan. Termasuk juga bisa bekerja dan beraktivitas. Maka IT ketika orang pada di rumah, ya, itu merupakan salah satu hal yang kemudian menjadi kunci. Nah, itulah peluang kita bagaimana memanfaatkan IT atau bidang TIK ini untuk beraktivitas, untuk menjalankan bisnis, ya, termasuk dalam hal ini adalah untuk meningkatkan penjualan. Nah, sehingga bagaimana ketika kita sebagai pelaku usaha, ya, baik usaha kecil, mikro, menengah, gitu ya, termasuk juga industri-industri begitu ya, ketika kita ingin meningkatkan penjualan. Karena bagaimanapun di masa pandemi yang kemudian sudah cukup lama ya kita alami, tentu tidak mungkin kita hanya akan menyerah begitu saja, ya, kita harus tetap bertahan dan mungkin akan bangkit begitu ya. Sehingga PR besar kita ya bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan. Nah, banyak hal yang kita bisa lakukan, tentu dari sudut pandang saya adalah bagaimana menggunakan atau memanfaatkan atau mengoptimalkan gitu ya, media IT ya atau media digital. Nah, yang pertama yang kita bisa lakukan itu memanfaatkan sebagai media untuk penjualan itu adalah toko online atau website gitu ya. Nah, kenapa kemudian ini kita butuhkan? Karena ketika sudah beralih kepada dunia online, dunia digital, dunia internet, gitu ya, salah satu yang kita bisa jadikan pusat informasi itu adalah website. Dan ketika kita menggeluti usaha, tentu yang kita butuhkan itu adalah toko online. Nah, terlepas dari kita bisa atau tidak terkait penguasaan bagaimana membuatnya, saat ini kita banyak disodorkan atau disajikan tools-tools atau perangkat-perangkat yang mudah gitu ya untuk kita kembangkan menjadi satu website atau toko online. Kita kenal ada namanya kalau di informatika atau di ini ada namanya content management system, website yang siap pakai yang tinggal kita install dan kita isi kontennya maka langsung bisa jadi toko online atau website kita. Begitu juga ada namanya landing page yang kita bisa atur layoutnya, maka sudah bisa langsung jadi website. Gitu ya. Yang kedua yang kita bisa gunakan sebagai media untuk meningkatkan penjualan, itu adalah ada yang namanya marketplace. Nah, marketplace ini tentu banyak pilihannya ya saat ini, bahkan orang kemudian berlomba-lomba untuk memanfaatkannya. Ya. Kemudian, nah di sini saya tampilkan 5 aplikasi e-commerce ya yang berupa marketplace ya. Kita kenal ada Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak begitu ya. Itu yang kemudian populer saat ini, ada JD.ID juga dan lain-lain. Ada belibeli.com dan lain-lain. Nah, apa bedanya antara marketplace ini dengan toko online gitu ya? Kalau teman-teman yang mungkin bukan dari informatika begitu ya. Nah,
marketplace itu semacam mall online yang di dalamnya banyak toko-toko atau orang-orang yang berjualan. Kalau toko online biasanya toko online milik pribadi. Nah, jadi kalau saya ibaratkan ketika kita punya produk itu, nah di marketplace ini semacam kita buka stand, semacam kita buka pameran gitu ya, tentu informasinya terbatas. Tapi kalau kita punya toko online, punya pribadi, itu bisa lebih banyak informasi yang kita bisa berikan kepada pelanggan kita. Nah, jadi sehingga keduanya tetap dibutuhkan, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga yang kita bisa manfaatkan adalah sosial media. Ini juga merupakan media yang sangat populer di kalangan muda maupun orang tua, begitu ya. Terkait dengan bagaimana menyampaikan pesan, posting, ya bahkan menjual produk. Nah, di sini saya tampilkan dari Hootsuite 2019 Januari itu disampaikan statistik platform sosial media dari yang populer gitu ya. Jadi sana ada YouTube, kemudian WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram, ya. Nah, itu yang kemudian populer sehingga mau tidak mau ketika kita ingin memasarkan, ingin melakukan penjualan online, nah kita bisa memanfaatkan media-media tersebut. Ini orang sudah berlomba-lomba untuk memanfaatkannya ya. Ya, bahkan selebritis, kemudian pengusaha, ya, pelaku pendidikan dan segala macam itu sudah banyak memanfaatkan sosial media ya, karena penggunanya sangat besar. Kemudian yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik, yang sekarang juga sedang tren begitu ya, ada yang namanya live streaming untuk penjualan. Jadi ibaratnya hampir sama kayak orang jualan di pasar atau di mall atau di supermarket, menawarkan produknya, ngomong, berbicara, menampilkan harga, tipe, warna segala macam, tapi streaming gitu ya. Nah, bisa streaming lewat IGTV, bisa lewat Facebook Live, bisa lewat YouTube, bisa lewat platform streaming khusus misalnya gitu ya. Nah, itu sangat akan membantu ketika orang ingin tahu produk kita secara detail gitu ya. Nah, sehingga nanti mereka bisa berinteraksi, bisa lewat komen, bisa langsung like dan seterusnya. Nah, yang juga bisa dimanfaatkan itu adalah software aplikasi, terutama untuk industri-industri menengah ke atas gitu ya. Bagaimana peran dari aplikasi sistem informasi software untuk kita memperlancar atau meningkatkan penjualan. Ya, misalnya dalam suatu manufacturing gitu ya, bagaimana penentuan harga pokok penjualan misalnya. Dengan bahan baku sekian, bahan biaya sekian, dan seterusnya, kita bisa menentukan harga pokok secara otomatis. Begitu juga dengan distribusi produk. Kita harus distribusi kemana dulu agar efisien, gitu ya. Kemudian berapa yang harus kita stok sehingga tidak boros dan seterusnya. Itu bisa kita memanfaatkan software aplikasi. Dan terakhir dari saya yang saya sharingkan adalah bagaimana kita, tentu kalau kita bicara tentang penjualan online, ya kita tidak bisa lepas dari marketing, ya, marketing, pemasaran yang kemudian merambah kepada dunia digital. Nah, sehingga mau tidak mau, ya, baik industri kecil, menengah, hingga industri besar itu dibutuhkan peran digital marketing ini. Nah, di sini ada dari satu sumber saya tayangkan, jadi ada 9 langkah atau 9 cara untuk kita bisa menyatukan strategi dalam meningkatkan penjualan. Pertama, kita harus tentukan dulu tujuan dan target kita, gitu ya. Apa tujuan kita dalam memanfaatkan digital marketing, gitu ya. Kemudian kita mengidentifikasi pelanggan kita, siapa pelanggan kita, ya. Masuk kalau kita nanti suatu saat misalnya beriklan itu kita harus tentukan umurnya, areanya di mana, minatnya apa dan seterusnya. Ya. Kemudian juga kita bisa meriset kompetitor atau pesaing kita. Jangan sampai nanti kita kalah bersaing karena di dalam dunia digital marketing
itu siapa saja bisa memanfaatkan media gitu ya, sehingga kita benar-benar harus bersaing gitu ya, sehingga kita bisa memenangkan lah atau meningkatkan penjualan. Nah, kemudian kita bisa memanfaatkan search engine ya, seperti yang kita kenal ada Google, Yahoo dan gitu ya. Nah, sehingga di sana pun kita ketika kita punya website, kalau kita bisa berada di ranking teratas ketika orang masuk ke suatu kata kunci begitu ya, nah, maka kita akan bisa langsung dilihat dan bisa dilirik oleh para pelanggan kita. Kemudian media yang kita bisa manfaatkan juga sosial media gitu ya, mengenalkan produk kita. Kemudian email marketing juga masih dibutuhkan ya, kita dengan email-email yang kemudian orang miliki kita bisa kirimkan penawaran produk kita. Nah, kemudian konten marketing ini juga sangat penting ya, baik untuk kita bisa memasarkan lewat website ya, lewat sosial media, lewat messenger gitu ya, konten. Nah, termasuk juga mobile marketing. Nah, baru terakhir itu kita bisa menilai, mengevaluasi hasilnya. Mana yang sisi-sisi yang kita perlu tingkatkan, mana yang kurang, begitu ya. Dan kita bisa tentukan, kita bisa lanjutkan untuk strategi berikutnya. Ya, nah itu saja mungkin Pak Amirul. Jadi yang saya bisa share pada kesempatan ini sebagai pengantar, mungkin nanti kita bisa dialog terkait dengan apa saja strategi-strategi dalam kita bisa meningkatkan penjualan. Saya rasa itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan atas penyampaiannya. Jadi kita dapat pandangan dari sisi IT gitu ya, bagaimana meningkatkan penjualan. Mungkin bisa diterapkan nanti yang sudah disampaikan Pak Supiandi, bagaimana masyarakat sektor pertanian dengan menggunakan media digital. Oke, kita lanjut ke pemateri ketiga. Nah, beliau adalah ujung tombak dari industri gitu ya. Beliau adalah marketing, yaitu Muhammad Rozi Bapadal ST. Saat ini beliau adalah Area Sales Promotion Manager PT AGL Langgeng, Kapal Api Group. Beliau adalah lulusan S1 Teknik Industri Universitas Muslim Indonesia. Oke. Jadi sudah berpengalaman ya di dunia marketing. Saat pandemi, sebelum pandemi sudah pernah menghadapinya. Mungkin itu saja profil dari pemateri kita Muhammad Rozi Bapadal. Selanjutnya Pak Rozi Bapadal silakan memberikan materi. Bisa juga sekalian perkenalan kalau ada yang belum disampaikan. Waktu kami persilahkan. 20 menit, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan persiapannya bisa tunggu 5 menit dulu sebentar, Pak Amir. Silakan. Saya buka laptop dulu karena saya pindah lokasi kebetulan. Nama saya Muhammad Rozi Bapadal. Saya saat ini bekerja di perusahaan PT AGL Langgeng atau Kapal Api Group. Mungkin sudah banyak yang tahu kalau kapal apinya. Tapi kalau PT AGL Langgengnya masih sedikit lah yang kenal. Sedikit yang tahu begitu, yang AGL Langgeng. Baru tahu. Baru tahu ya. Baru tahu. AGL Langgeng itu produk utamanya adalah permen relaksa. Ada yang tahu? Tahu. Kayaknya sering dibeli itu sama masyarakat. Tahu ya. Permen relaksa ya secara produk sangat kecil. Sangat kecil tapi di mana-mana ada. Tadi oleh pemateri pertama dan pemateri kedua penyampaiannya sangat menarik begitu kan. Bagaimana ekonomi global, kemudian bagaimana digital marketing bisa kita terapkan. Nah, kemudian terakhir ini adalah bagaimana kondisinya sebenarnya di perusahaan begitu kan. Secara real seperti apa sih
kondisi perusahaan-perusahaan kita akibat pandemi ini. Sebelumnya saya mohon maaf atas kesalahan teknik ya. Saya mulai dulu bagaimana strategi kita meningkatkan penjualan di masa pandemi ini. Dari latar belakangnya yang pertama adalah bagaimana keinginan pelanggan sebenarnya. Ya, kalau kita lihat keinginan pelanggan di saat ini adalah bagaimana dia berbelanja nyaman dan selamat. Ya, selamat di sini artinya ya karena ada pandemi yang saat ini terjadi, itu ingin belanja tanpa terjangkit begitu kan? Takut ada, tapi mau belanja juga kebutuhannya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana pelanggan itu ingin belanja mudah dan praktis. Saat ini masyarakat Indonesia ingin kebanyakan ya secara global itu ya mau mudah, mau entah itu diantarkan ke rumahnya, entah itu dia ordernya lebih cepat. Intinya nggak mau repot saat ini. Kemudian yang ketiga adalah keinginan pelanggan ingin cepat dapat informasi. Produk yang dimau itu cepat ditahu, adanya di sini, harganya sekian, bentuk produknya seperti ini. Ya, kemudian yang terakhir adalah ada juga yang pelanggan setia. Customer yang loyal begitu. Produknya sulit dicari atau susah ataupun bagaimanapun, dia tetap akan cari. Dia akan belanja produk itu karena dia sudah kebiasaan belanja dengan produk itu. Kebutuhannya sudah merek A misalnya atau permen relaksa misalnya. Ya, relaksa dia mau beli relaksa aja, ada juga seperti itu. Ada juga yang pelanggan yang lain yang walaupun mereknya apapun, yang penting mudah dia beli, cepat dapat informasi, nyaman untuk belanja, dia beli. Nah, gitu kurang lebih kondisi pelanggan begitu kan. Kemudian kondisinya tadi dari sisi pelanggan yang ingin belanja. Sedangkan kondisi masyarakat tadi juga sebelumnya sudah dijelaskan oleh materi pertama, materi kedua juga bagaimana masyarakat itu ya lebih banyak di rumah begitu kan. Kemudian yang kedua ada rasa ingin berhemat dalam pengeluaran pribadi. Karena merasa ya keuangan ekonomi keluarga lagi kurang bagus dan sebagainya. Ada rasa ingin berhemat begitu kan. Kemudian selanjutnya mengurangi hiburan, bisa juga hiburan atau nongkrong dan sebagainya sangat mulai berkurang. Tapi di akhir-akhir saat ini beberapa bulan setelahnya ini sudah ada namanya new normal. Tapi masyarakat merasa sudah normal. Padahal ya tidak seperti itu ya. Bahasa new normal, new-nya hilang tapi normalnya yang ada begitu kan. Masyarakat berbondong-bondong, bebas kesana kemari dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi kondisi masyarakat kita saat ini. Selanjutnya, ini kembali kita ke kondisi perusahaan. Yang pertama, yang paling bawah ini adalah omset menurun. Nah, ini bisa dibilang sebagian besar perusahaan itu mengalami penurunan penjualan. Walaupun ada juga yang mengalami kenaikan, seperti produk-produk yang sifatnya memang sangat dibutuhkan ketika pandemi. Contohnya masker misalnya, hand sanitizer misalnya, atau obat-obatan penguat imun misalnya. Itu pasti penjualannya akan naik ketika pandemi saat ini. Tapi kalau kita bicara dengan produk lokal atau produk-produk yang kebutuhan yang sifatnya tidak terlalu penting di musim pandemi, ya mungkin pasti akan turun drastis. Ya, kita kembali ke daerah misalnya, ada produk-produk industri pengusaha kecil. Ya, misalnya keripik. Nah, yang memang biasanya keripik singkong atau emping jagung misalnya. Ketika itu akan ramai atau banyak yang belanja ketika banyak wisata yang datang. Sedangkan saat ini wisata sepi. Ya otomatis ya akan berkurang begitu kan. Kemudian masalah yang kedua adalah ketika omset menurun, maka perusahaan-perusahaan besar ataupun perusahaan menengah juga akan mengurangi karyawan. Ini salah satu kebijakan mempertahankan diri begitu kan. Termasuk di perusahaan yang saat ini saya tempati, PT Agelanggeng, itu sudah mengurangi karyawan.
dari sisi karyawan pabrik maupun karyawan office itu dikurangi, tapi tidak dikurangi karyawan sales and marketing. Karena kalau sales and marketingnya dikurangi ya berbahaya. Artinya penjualan pasti akan menurun drastis. Nah, yang terakhir, perusahaan akan bangkrut atau tutup. Nah, ini paling parah. Ada nggak perusahaan tutup? Banyak begitu kan. Entah itu dari bulan April, Mei, Juni, 3 bulan yang kemarin, sebelumnya itu banyak yang tutup. Atau ada yang tutup sementara sifatnya. Tapi ada juga yang tutup sementara dan bulan Oktober, November sudah mulai buka kembali. Ada juga yang tutup permanen. Nah, ini yang sangat bahaya begitu kan. Jangan sampai ini terjadi dari usaha-usaha kita. Mohon maaf Pak Amir, ini peserta seminar banyak yang pengusaha atau banyak yang mahasiswa atau bagaimana Pak ya? Campur Pak Rozi, jadi ada mahasiswa, ada pelaku UMKM, ada dosen, punya nyampur. Nyampur ya. UMKM ada. Ya, mobil khusus untuk UKM kita yang memang melakukan kegiatan usaha begitu kan, ataupun mungkin mahasiswa yang ada rencana ingin membuka usaha dan sebagainya. Ketika pandemi seperti saat ini, jangan sampai menyerah begitu intinya. Perlu ada motivasi untuk tetap berjualan. Nah, saya lanjut aja ke materi yang terakhir, materi selanjutnya, yaitu mempertahankan perusahaan seperti apa sih strateginya. Nah, tadi juga sebelumnya sudah dijelaskan pemateri yang kedua, salah satunya adalah bagaimana kita memanfaatkan digital marketing begitu kan. Secara rinci tadi sudah dijelaskan bagaimana. Tapi strategi yang pertama, pemasaran door to door. Artinya masyarakat itu masih lebih suka dibawakan produknya ke rumah. Saat ini perusahaan di tempat saya, penjualan Kampaser dengan penjualan sales take order yang ke toko grosir itu lebih besar daripada Kampaser ini lebih besar. Kampaser itu artinya yang jualan ke toko-toko kios-kios kecil di pinggir jalan. Kenapa? Karena kios-kios kecil ini ketika agak malas belanja ke grosir karena ke pasar atau grosir karena keramaian. Jadi dia merasa lebih suka dibawakan barang langsung ke toko-tokonya atau ke kios-kiosnya. Nah, penjualan secara reguler atau jualan langsung tanpa melalui media, ini secara ekonomi global itu masih lebih besar daripada di dunia online begitu. Karena ya banyak juga produk-produk yang ya kalau kita pikirin misalnya kita ada barang online kiriman dari Jawa, beratnya lumayan besar, ya otomatis harga biaya kirim juga akan lebih mahal. Jadi untuk produk-produk yang sifatnya besar, skala besar, itu masih lebih besar dia penjualan secara langsung daripada penjualan di digital marketing, termasuk di produk yang saat ini saya geluti begitu kan. Kita juga punya Kita Agelanggeng punya digital marketing, punya belanja jualan online, punya di marketplace dan sebagainya, tapi tidak terlalu besar, lebih besar yang penjualan langsung ke toko begitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita diminta perbanyak tim salesman. Perbanyak tim salesman agar distribusi lebih luas. Ini maksudnya adalah misalnya saja kita ngomong skala kecil, jualan keripik misalnya, atau emping jagung misalnya. Kita memperbanyak tim salesman yang jualan, itu bisa membantu merapatkan distribusi. Ya, yang tadinya mungkin sakupannya hanya satu salesman, hanya satu kecamatan, kita tambah menjadi 2 salesman, menjadi 2 kecamatan sakupannya. Nah, itu juga akan bisa memperluas skala usaha atau skala distribusi. Nah, ini juga perlu dipikirkan bagaimana usaha kita itu bisa nambah begitu kan. Kemudian yang ketiga, digital marketing tadi sudah dijelaskan lebih rinci bagaimana platformnya seperti apa, di mana saja, itu ya saya rasa sudah sangat rinci begitu kan.
Kemudian selanjutnya adalah kita buat promosi yang tepat. Ya, promosi itu bisa banyak yang bisa dilakukan, entah itu promosi offline maupun online begitu kan. Ada yang promosi menggunakan baliho, poster dan sebagainya. Kemudian yang saat ini yang paling gampang ya membuat desain poster, membuat hal-hal yang menarik kemudian diupload di media sosial. Itu sudah paling gampang. Atau bisa membuat video-video menarik, kita upload. Nah, itu sudah paling gampang, ya kan? Cuman harus dibarengi ketika kita mengupload video, poster dan sebagainya di dunia maya. Yang secara offline juga kita harus tetap gencarkan. Dua-duanya harus tetap berjalan. Jangan sampai kita hanya mengharapkan satu sisi saja, yang online saja, kemudian yang offline-nya tidak dijalankan, ya, kurang maksimal juga. Kemudian selanjutnya adalah memperkuat hubungan dengan pelanggan. Pelanggan setia yang biasa belanja produk kita, itu kita harus memperkuat hubungannya, jangan sampai dia berpindah ke produk lain, begitu kan. Kalau produk kita sudah biasa dia konsumsi, dia gunakan, jangan sampai ketika saat ini ada produk-produk pesaing dan lainnya yang lain itu memasuki dia, pelanggan tersebut, berpindahlah dia. Ya, harapannya di musim saat ini jangan sampai dia berpindah begitu kan. Kemudian yang ketiga adalah, yang terakhir, yang keempat adalah jangan panik dan jangan berhenti untuk jualan. Ya, jangan sampai gara-gara ada pandemi, ada musibah seperti ini kemudian panik, jualannya merosot, hilang, tutup. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Serta ikut memerangi COVID-19. Nah, itu bagaimana kita memberikan pelayanan, ya, pelayanan terhadap pelanggan kita itu sesuai dengan protokol COVID misalnya saat ini. Ya, itu pelanggan kita akan lebih suka melihat itu, akan lebih meyakinkan bahwa ini akan saya terhindar dari COVID begitu kan. Saya akan belanja produk ini. Ya, seperti itulah kurang lebih yang terjadi, yang saya bisa gambarkan bagaimana dunia usaha yang seharusnya bisa kita jalankan. Kemudian kalau kita punya usaha, menjadi pengusaha, kita harus ada core value yang perlu kita bangun begitu kan. Apalagi lebih-lebih dari kondisi yang lagi terpuruk saat ini, kita membutuhkan 5 core value. Yang pertama itu customer focus. Bagaimana kita agar bisa fokus terhadap pelanggan-pelanggan kita. Kemudian yang kedua itu integrity. Kalau kita punya karyawan misalnya, kita seorang pengusaha yang karyawannya banyak, ya bagaimana kita mempertahankan agar integritas mereka juga jangan sampai salah begitu. Kemudian yang ketiga adalah work excellent. Bagaimana kita bekerja maksimal, yang terbaik sebaik mungkin. Bagaimana kita memberdayakan tim kita, karyawan kita di bawah kita misalnya, itu biar bekerja maksimal untuk mempertahankan perusahaan. Kemudian yang keempat adalah winning team. Bagaimana winning team itu bekerja sama-sama, tim yang banyak. Ya, kalau kita ngomongin sebuah perusahaan itu organisasinya biasanya ya lumayan. Dari ownernya, kemudian tim produksinya, kemudian tim pemasarannya, bagaimana sama-sama bekerja sama dengan baik sehingga menghasilkan perusahaan yang berkembang. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita continuous development, atau kita bagaimana kita mengembangkan pengetahuan kita, keterampilan dan sebagainya. Ya, termasuk salah satunya saat ini kita ada webinar begitu kan. Kita menambah ilmu kita, mengembangkan ilmu kita untuk kita terapkan ke dalam sebuah usaha. Ya, yang terakhir yang dapat saya sampaikan adalah bagaimana perbedaan sibuk dan produktif. Ya. Kalau kita sibuk itu seperti apa, produktif itu seperti apa. Kalau orang sibuk itu semua tugas pekerjaan adalah penting. Benar, penting begitu kan. Tapi kalau produktif itu tahu yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang tidak. Jadi ada skala prioritas. Oh, ini lebih penting, saya akan kerjakan saat ini. Kalau orang sibuk ya semuanya penting, terlalu sibuk jadinya. Kemudian yang kedua, mudah terganggu dengan teralihnya oleh pekerjaan lain. Ini orang sibuk. Ketika ada dapat pekerjaan tambahan lagi, bingung dia.
ini belum selesai, ini ada lagi. Nah, tapi kalau orang produktif bekerja lebih teratur dan efisien. Kemudian ketiga, mengerjakan tugas sekaligus itu orang sibuk. Full, misalnya di mejanya, atau ketika dia dalam usaha, ngerjain semuanya. Ya itu sibuk sekali begitu kan. Tapi kalau yang produktif itu fokus pada pekerjaan yang lebih penting. Oh ini penting begitu, kerjakan ini dulu. Kemudian yang keempat, orang sibuk itu jarang sekali bisa teristirahat karena kesibukannya. Nah, sedangkan orang produktif itu tahu kapan ada berhenti sejenak, kemudian melanjutkan lagi pekerjaannya, bahwa ini nanti pekerjaannya akan selesai begitu. Kemudian yang terakhir adalah selalu berkata iya terhadap semua tugas. Itu orang sibuk. Dikasih tugas ini, walaupun dia nggak bisa kerjakan, dia iyakan. Padahal dia sulit mengerjakan. Nah, tapi orang produktif itu lebih memilih prioritas dan berani berkata tidak. Ntar dulu dah, tugas yang itu sebentar kita kerjakan. Nah, itu orang produktif begitu kan. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang kita di sini semua termasuk orang-orang yang produktif begitu, bisa menghasilkan sesuatu yang lebih, yang bisa bermanfaat lebih banyak. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, nanti kita bisa sharing lewat pertanyaan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Rozi Bafadal yang sudah memberikan materi terkait bagaimana sih kondisi di lapangan gitu di perusahaan besar gitu ya, terkait dengan penjualannya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Diharapkan untuk peserta bisa memberikan pertanyaan lewat chat atau langsung dengan mencet raise hand. Kemudian silakan isi form evaluasi yang akan dikirimkan nanti untuk mendapatkan sertifikat gitu ya. Oke. Mana pertanyaannya? Kita lihat. Oke. Masuk. Nah, dari kolom chat ada yang bertanya ini lebih dari Gozi Pribawa ya. Gozi Prawibawa. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Bagaimana bagi UMKM di masa pandemi ini yang semakin lama semakin sepi pembeli gitu ya, jika di wilayah terjangkit corona. Kira-kira bagaimana mengatasi situasi seperti itu agar pendapatan UMKM memadai dan dapat bertahan dengan penghasilan tambahan. Kira-kira bagaimana mungkin dari ketiga pemateri bisa menjawab dari Pak Supiandi. Ya mungkin dari saya Pak Amir. Oh ya, mungkin dari Pak Rozi dulu. Boleh. Ya, sedikit sharing begitu kan. Pertanyaannya bagaimana mengatasi situasi UMKM yang pendapatannya semakin menurun begitu. UMKM di sini kan tergantung produknya seperti apa. Ketika produk UMKM ini sifatnya adalah makanan misalnya, atau produk-produk yang buat oleh-oleh misalnya. Ketika kondisi sepi di tempat-tempat keramaian, ya, ini ada hubungannya dengan pemerintah. Bagaimana saat ini pemerintah apakah sudah mulai membuka tempat-tempat keramaian itu, tentunya dengan protokol COVID misalnya kan. Tapi kalau pemerintah saat ini masih belum membuka tempat-tempat wisata, ya akan sulit juga ketika produk tersebut memang pentingnya ke wisatawan begitu. Tapi selain itu, bagaimana kita menjemput bola harusnya. Kalau emang produk tadi yang biasanya laku di tempat-tempat wisata, ya, kita coba jual langsung ke konsumen.
Ya, kita berikan orang tertentu yang langsung jualan misalnya, langsung jualan ke rumah-rumah dan sebagainya. Kalau masyarakat didatengin itu akan lebih gampang untuk belanja daripada menunggu. Ya, kalau kita hanya sekedar menunggu saja, ya itu agak sulit. Tapi kalau kita jemput bola ke masyarakat langsung jualan, itu insya Allah akan bisa diterima. Produk-produk yang produk-produk lokal begitu kan, itu bisa diterima menurut saya. Ya, seperti tadi saya jelaskan, bisa sifatnya menambah tim sales. Bagaimana caranya? Ya, nggak usah bayar orang. Kita berikan, cari orang yang mau jualan begitu kan. Harganya sekian, silakan jual dengan harga yang bisa dapat untung. Ya, jadi dari sisi penjual pun, dari sisi yang produksi UMKM pun ya tidak menambah kos atau biaya untuk menjual produk-produk yang seperti itu. Tinggal menambah orang, kita kasih harga juga, harganya jangan terlalu mahal, kemudian orang tersebut menjual kembali langsung door to door begitu, keliling. Nah, cuman ya ini juga perspektif masyarakat juga perlu diberikan motivasi begitu kan. Jualan seperti itu agak berat, jualan seperti itu kadang-kadang malu dan sebagainya. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya. Oke, terima kasih. Mungkin ya Pak Hasan? Ya, menambahkan sedikit Pak Amirul. Ya, siap. Ya, jadi terkait bagaimana sepinya penjualan dari UMKM pada saat pandemi, gitu ya. Ada yang share screen. Nah, jadi Itu ada ketika sebentar, ada yang share screen. di anu aja deh. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Jadi ketika kita, apalagi sekarang ada istilahnya kawasan zona merah begitu ya, tentu sangat terbatas sekali untuk kita untuk beraktivitas di luar, karena bagaimanapun yang namanya kita jualan itu kan memang membutuhkan keramaian, kan orang lalu lalang dan seterusnya. Nah, ketika kita masuk di masa pandemi, apalagi kita masuk kawasan merah, begitu ya, terjangkit COVID, itu satu hal yang kemudian sangat sulit untuk kita lakukan. Maka ketika saya misalnya dari sudut pandang IT, ya bagaimanapun kita pertama harus bisa akrab dengan teknologi, akrab dengan IT, akrab dengan media-media yang bisa mensupport kita dalam hal penjualan dan marketing. Nah, apakah harus orang harus background-nya IT? Tidak juga. Karena sekarang ini sudah banyak tools atau perangkat-perangkat yang memang memudahkan gitu ya. Orang bisa dengan mudah berfacebookan, mudah untuk YouTubean, kemudian mudah untuk memiliki toko online dan seterusnya. Itu sangat mudah sekali untuk kita bisa memanfaatkan itu. Bahkan kita banyak disediakan template-template desain yang siap tinggal pakai saja. Nah, tentu kita memang harus sering-sering menambah referensi literasi, bahkan ya ikut komunitas, ikut webinar, itu satu hal yang bisa meningkatkan skill IT kita. Nah, yang kedua kalau menurut saya juga harus tepat dalam menggunakan media. Kapan kita butuh misalnya Facebook, kapan kita butuh Instagram, kapan kita butuh YouTube misalnya. Karena masing-masing itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Ya, contohnya misalnya Instagram itu harus yang sifatnya visual gitu ya. Nah, jadi yang desain-desain visual. Kalau Facebook lebih ke arah yang sifatnya ada kontennya begitu ya. Nah, kalau video YouTube tentu yang sifatnya bentuknya video dan seterusnya. Jadi harus tepat kita memanfaatkan media. Nah, yang ketiga menurut saya, ketika memang dibutuhkan sekali itu kita perlu beriklan. Karena di dalam kita bersosial media atau menggunakan toko online itu, kita tidak selamanya akan dikenal atau berteman sebanyak-banyaknya. Ada terbatas kita. Itu disebut dengan organik namanya kalau dalam sosial media. Kita butuh iklan. Ketika kita bisa beriklan, kita bisa menjangkau lebih luas. Orang yang tidak berteman dengan kita bisa mengetahui produk kita. Orang yang tidak tahu kita bisa langsung muncul di wall-nya atau di status mereka dan seterusnya. Nah, itu perlu ya, sehingga kita memang harus benar-benar bisa menempatkan kapan kita harus beriklan, kapan tidak, gitu ya.
Nah, saya rasa itu tambahan dari saya, Pak Amirul. Sekian. Siap. Mungkin ada tambahan Pak Piandi? Baik, mungkin saya Nah, menambahkan sedikit. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Pak Rozi dan Pak Hasanuddin. Kalau dari perspektif saya begini, kenapa orang ketika terjadi pandemi itu menurunkan belanjanya, mengubah pola perilaku atau kebiasaan belanja. Ada dua hal yang kita perlu sadari. Yang pertama, ketika pandemi, mayoritas bahkan banyak orang yang tidak bekerja. Ketika orang tidak bekerja, maka dia tidak memiliki pendapatan. Ketika tidak memiliki pendapatan, mau semurah apapun barang, sebanyak apapun promosi yang diterima, itu kita tidak bisa belanja. Nah, solusi pertama adalah bagaimana kita semua ini menyehatkan ekonomi dulu. Nah, ketika ekonomi sehat, strategi promosi itu akan sangat gampang sekali masuknya. Maksud saya begini, pandemi COVID-19 ini kita tahu banyak sekali menghancurkan sendi-sendi ekonomi. Ada orang tidak bisa bekerja, begitu. Jadi ekonomi ini dirusak dari sisi supply dan demand-nya. Yang biasanya kita mendapatkan penghasilan, tetapi tidak bisa, begitu. Nah, dalam kondisi yang sulit seperti ini, saya setuju sekali dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Hasan dan Pak Rozi. Memang dibutuhkan orang-orang yang kreatif, dibutuhkan cara-cara baru yang tidak biasa, dan itu harus menjadi kebiasaan kita. Nah, saya sering mengikuti seperti yang dijelaskan oleh Pak Hasan tadi. Sekarang ini ada tren orang jualan menggunakan live streaming. Itu lewat media-media online, dan itu saya lihat ramai sekali orang beli gitu. Apalagi kalau yang jualan itu lumayan cakep tuh gitu. Wah, itu pasti ramai tuh yang beli gitu. Kemudian dengan bahasa-bahasa yang menarik gitu. Kalau secara teknis tadi saya rasa Pak Rozi dan Pak Hasan sudah menjelaskan dengan detail. Tinggal sekarang bagaimana kita sebagai mungkin di sini ada Bapak Ibu para pengambil kebijakan, itu membuat kebijakan-kebijakan yang sekiranya bisa menyehatkan ekonomi. Ketika ekonomi bisa sehat, ekonomi bisa pulih, warga bisa kembali beraktivitas dengan normal, insya Allah bisnis itu akan berjalan dengan lancar. Nah, bisnis berjalan dengan lancar itu ada ekosistemnya. Nah, ekosistem itulah yang harus kita bentuk, dan bersyukurnya kita di NTB, ekosistem ekonomi digital, ekonomi kreatif itu sedang dikembangkan sekarang. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti perlu juga mengadakan diskusi-diskusi terkait dengan sistem ekonomi kreatif. Alhamdulillah di NTB, Pak Hasan, Pak Rozi, sekarang kita ada Perda Ekraf, Perda Ekonomi Kreatif, yang ini harus kita dorong. Nah, kebetulan kami di Lombok sudah ada namanya LCN. LCN itu Lombok Creative Network. Kalau di nasional itu ada jaringannya namanya ICCN. ICCN ini kalau di daerah itu dia berkolaborasi dengan komunitas-komunitas kreatif. Kami ada rencana Pak Hasan, Pak Rozi akan membuka di Sumbawa juga. Jadi nanti modelnya itu mungkin namanya Sumbawa Creative Network atau apa. Besar harapan saya, kebetulan saya ketua LCN di Lombok, nanti Pak Hasan, Pak Rozi, dan Pak Ilmi bisa menjadi orang depan begitu di dalam pembentukan Lombok Kreatif, Sumbawa Creative Network atau apa namanya nanti kita sepakatin. Kenapa ini sangat penting? Karena sistem ekonomi kreatif atau ekonomi digital ke depan ini luar biasa dampaknya ke ekonomi kita. Kemudian juga kita sudah punya perda dan pemerintah pusat juga lagi concern. Jadi kalau untuk komunitas kreatif ini di bawah binaannya dari Kementerian UMKM sama Parekraf gitu. Jadi Pak Ilmi, saya rasa nanti ini bukan hanya forum yang terakhir begitu. Nanti kontaknya mohon izin Pak Rozi sama Pak Hasan ya. Saya minta kontak beliau berdua. Kita di program dari Parekraf dan UMKM. Kebetulan kemarin saya pernah juga mengikuti acaranya di Banyuwangi. Kita ketemu dengan beberapa menteri di sana. Kebetulan yang jadi pembinanya ini ada Ridwan Kamil, kemudian ada Pak Wisnu Tama, terus sama ada Pak Teten Masluki. Nah, jadi harapannya kita nanti NTB, ekosistem dari ekonomi kreatif, ekonomi digital ini bisa tumbuh dengan bagus, sehingga ketika ada acara-acara seperti ini,
kita bisa saling support, kita bisa saling gandeng, dan kita bisa melibatkan banyak orang, sehingga yang mendapatkan manfaat dari acara keren seperti ini tidak terbatas hanya yang ada di dalam Zoom ini saja, tetapi kita bisa nanti menggunakan pola, misalnya kita rekam di YouTube, kemudian nanti kita share juga ke pusat begitu, sehingga kalau ada acara seperti ini, kalau kita mau menggandeng narasumber dari kementerian itu juga bisa. Mohon izin Pak Rozi, Pak Hasan, saya minta kontaknya nanti, kita kolaborasi, kita bentuk Sumbawa Creative Network atau apa namanya, nanti kita sepakatin. Mohon izin nanti Pak Hasan sama Pak Rozi yang di depan, karena bapak-bapak berdua ini menurut kami itu sudah di atas rata-rata, bahkan lebih bagus daripada yang ada kami di Lombok. Kira-kira kan untuk jawabannya. Sekaligus ini mohon izin, saya ada agenda selanjutnya. Nanti kalau ada pertanyaan akan dijawab oleh ini staff saya di sini, namanya udah saya ganti tuh, Supiandi UNU NTB, nanti beliau yang akan jawab. Kalau ada pertanyaan detail nanti sekali lagi saya mohon izin minta kontaknya Pak Rozi sama Pak Hasan. Kira-kira seperti itu dari saya, mohon pamit. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Belum selamat lagi sesi tanya jawab. terima kasih Pak Piandi atas kesempatan dan materi yang sudah diberikan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua yang mana? Oke, Dari Nur Afni. Untuk Pak Supiandi mungkin yang mewakili nanti. Pertanyaannya, salah satu keberhasilan produk yang dijual dapat dilihat dari bentuk produk dan fungsi produk tersebut. Menurut Bapak, manakah yang paling penting di antara keduanya? Mohon berikan penjelasan dan contohnya. Nah, kemudian kepada Pak Hasan, apa sih perbedaan antara branding dengan pemasaran langsung? Silakan Pak Hasan, berikan jawaban. Oke, saya menanggapi pertanyaan yang diberikan Pak Amirul ya. Jadi terkait dengan branding dan direct selling lah begitu ya. Nah, jadi memang ketika kita memasarkan atau menjual produk secara langsung, ketemu dengan orang bisa lihat kita yang punya jualan, bisa melihat produknya, orang bisa langsung percaya, trust. Tapi ketika kita online, ya maya begitu ya. Nah, salah satu yang sangat mengganjal di hati pelanggan kita itu adalah trust tadi, kepercayaan. Nah, apakah benar nih yang dijual? Apakah bagus barangnya? Karena apa? Karena kalau kita jualan online, yang terjadi itu kan orang bayar duluan, baru barang dikirim. Nah, sehingga orang kadang berpikir dua kali, jangan-jangan apa yang saya sudah transfer, saya bayar itu tidak datang barangnya, atau barangnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, itu permasalahan utama yang harus diantisipasi oleh orang yang akan berjualan online. Nah, makanya disitulah pentingnya branding. Nah, bagaimana membangun branding? Ya, pertama dari profil kita itu sendiri, ya. Misalnya akunnya itu memang aktif, konsisten, gitu ya. Kemudian tidak hanya sekedar menampilkan produk jualan, tapi juga menampilkan profil pengusahanya, menampilkan misalnya tempat jualannya, menampilkan lain-lain. Nah, dan yang terpenting juga ya menampilkan testimoni, ya orang lain yang sudah berbelanja, orang lain yang sudah menggunakan produk kita dan puas. Nah, itu kita bisa gunakan untuk testimoni dan itu akan sangat membantu kita dalam hal branding tadi. Nah, termasuk juga kita memiliki website yang resmi gitu ya, menggunakan .com atau .id dan seterusnya. Itu akan sangat membantu kita dalam hal branding. Karena sekarang banyak sekali penipuan-penipuan itu yang menggunakan domain-domain yang tidak resmi gitu ya, domain XYZ lah, domain MyID dan seterusnya. Itu kan banyak hal. Nah, itu saya rasa terkait dengan branding dan juga sekaligus menjawab tadi ada yang saya lihat itu bertanya terkait dengan bagaimana meningkatkan kepercayaan pembeli. Ya, saya rasa itu.
Saya rasa itu tambahan dari saya, Pak Amirul. Ada? Ya. Saya nggak tahu yang mana yang UTS. Iya. Masuk. Pak Supiandi, mungkin bisa dijawab pertanyaan yang tadi, yang mewakili. Ada ya? Pak Rozi, ada ditambahkan? Nah, mungkin gantian usul Pak Amirul nanti mungkin gantian gimana? dengan penanya yang live Langsung ya? juga gitu ya, bisa Oh, ganti-gantian siap. gitu ya nanti. Ya, silakan dilanjutkan. Ya. Oke, yang mau bertanya, peserta yang mau bertanya secara langsung, silakan tekan raise hand. Kemudian Masuk. nyalakan mic-nya. Oh ya. Bentar. Pak Nopi, silakan Pak Nopi, dinyalakan mic-nya. Kemudian silakan sampaikan pertanyaan. Baik, Assalamualaikum. Sudah masuk ya, Pak? Sudah. Sudah masuk. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari pemateri tadi. Memang apa yang telah disampaikan telah komprehensif sekali, lengkap, ya, dan menarik. Bahwasanya di dalam meningkatkan penjualan itu ada hal yang penting sebenarnya yang perlu kita perhatikan. Apa hal yang penting yang perlu kita perhatikan? Karena berbicara produk, berbicara penjualan, kita berbicara produk. Nah, ketika kita berbicara produk, tentu kita berbicara bagaimana produk kita ini bisa diminati oleh masyarakat. Nah, berbicara produk juga, kalau kita lihat di masyarakat kita, tidak ada kegiatan-kegiatan atau produksi produk itu yang tidak dilakukan oleh masyarakat. Semua sudah dilakukan. Tadi sudah diambilkan contoh bahwasanya ada keripik gitu. Nah, kalau berbicara keripik saja, semua orang sudah membuat keripik gitu. Nah, memang pertanyaannya bagaimana kita bisa menang di situ? Bagaimana keripik kita itu bisa diminati oleh masyarakat? Ini yang mungkin menarik. Nah, sehingga saran saya atau masukan saya di sini kepada UMKM atau pelaku-pelaku usaha, bahwasanya dari produk yang diproduksi itu, kita harus menemukan yang namanya core product. Apa itu core product? Core product itu biasanya disebut dengan inti produk. Inti produk kalau saya asumsikan begini, seorang perempuan itu membeli lipstik, ya, tidak hanya untuk bagaimana kemudian memerahkan bibirnya, ya, akan tetapi ada hal lain sebenarnya ketika dia membeli lipstik itu. Kok tidak hanya memerahkan bibir, ternyata core produknya di mana? Ternyata ketika dia beli lipstik, ada hal-hal yang tersembunyi sebenarnya yang diharapkan, yaitu berupa kecantikan dan sebagainya. Inilah yang perlu ditemukan oleh pelaku-pelaku usaha, core product ini, sehingga dapat bersaing mereka, dapat meningkatkan nilai penjualan di tengah masyarakat, baik secara online maupun secara pasar konkret gitu. Itu mungkin sekedar tambahan dari saya, karena memang tadi sudah kompleks, komprehensif sekali materi yang telah disampaikan. Bahkan terakhir yang menarik, perbedaan orang sibuk dengan produktif ini menarik sekali gitu. Ini yang perlu kita perhatikan. Itu saja mungkin, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih tambahannya Pak Novi. Kami ingatkan kepada peserta ya untuk mengisi form evaluasi yang sudah dibagikan ke chat dan WhatsApp group. Mungkin ada peserta yang mau bertanya secara langsung, kami persilakan raise hand, kemudian nyalakan mic-nya. Enggak. Silakan para peserta. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut baca yang di chat ya. Nah, ini simple sekali pertanyaannya dari Pak Akhiruddin. Bisnis atau usaha apa yang paling ringan untuk dijalankan? Nah, kira-kira bagaimana Pak Hasan dan Pak Rozi?
Oke, boleh. Saya dulu Pak mungkin Supiandi. Pak Ya, Amirul. silakan Pak. Silakan Pak. Oke, saya ingin menjawab dan mungkin sekaligus dengan yang lain Pak, karena ini terkait begitu ya Pak Amirul. Oh ya, boleh. Yang pertama tadi dari Dia Guru Institut begitu ya, bisnis apa yang paling ringan untuk dijalankan gitu ya. Nah, memang satu hal yang memang mudah kita untuk memikirkan tapi sulit untuk dijalankan. Kenapa? Karena kita sekarang dalam kondisi ini kan orang kemudian banyak yang ingin menjalankan bisnis. Nah, jangankan yang ingin menjalankan bisnis, yang sudah menjalankan bisnis aja bisa kemudian drop dan bangkrut bahasanya ya. Maka memang perlu usaha yang maksimal untuk menjalankan bisnis. Nah, kalau ditanyakan bisnis apa yang ringan dan mudah untuk dijalankan, sebenarnya sih tidak ada yang ringan sebenarnya ya. Semua bisnis itu memang harus berat, harus kita jalankan dengan semaksimal mungkin, digeluti dan jatuh bangun dan seterusnya. Tapi kalau dalam sudut pandang yang kira-kira mudah untuk kita jalankan di masa pandemi ini, nah kurang lebih seperti itulah ya pertanyaannya. Maka kita harus pertama kalau saya ya lihat dulu dari minat kita, background kita, kesenangan kita, passion kita begitu ya. Nah, itu dulu, kita senang apa, kita minat apa. Kalau saya seperti itu dulu. Yang kedua, cari yang kemudian banyak yang minat, banyak yang butuh begitu ya, terutama di sekitaran kita atau mungkin orang yang di dunia online misalnya. Apa yang orang sekarang butuh ya? Misalnya orang butuh masker yang kemudian bisa diletakkan foto mereka misalnya. Orang butuh apa yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pribadi misalnya. Nah, itu yang kemudian perlu kita jadikan pilihan-pilihan sehingga nanti dari beberapa pilihan-pilihan itu dan kita tentukan mana yang kita fokuskan dulu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Novi tadi, memang kita harus tahu dulu core bisnis atau core selling kita apa, core produk kita apa. Nah, itu baru kemudian kita ekspansi ya dengan variasinya, dengan beragamnya dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian ada juga saya baca yang terkait itu meningkatkan penjualan dan keuntungan yang sesuai dengan kondisi daerah dari Pak Samsul Bahri gitu ya. Nah, ini hampir sama. Jadi ketika kita ingin meningkatkan penjualan maupun keuntungan, ya lagi-lagi kita harus tahu kelebihan produk kita tadi ya apa kelebihan produk kita, siapa yang akan berpotensi membeli, maka itulah yang kemudian kita tingkatkan promosi ke mereka ya. Misalnya produk kita misalnya lokal misalnya ya, maka kita ketika anggaplah promosi itu ya di media-media yang memang banyak diakses oleh orang lokal, atau kalaupun kita mau beriklan tentu kita bisa pilih skopnya lokal saja sehingga benar-benar orang di lokal itu ketika buka misalnya sosial media, membuka website itu langsung bisa melihat kita gitu ya. Nah, kemudian juga Mas Heri Pranata tadi juga sudah saya sampaikan tentang trust tadi, bagaimana meyakinkan pembeli gitu ya. Nah, itu juga bisa sekaligus menjawab gitu ya. Kemudian Pak Iswahyudi, bagaimana memaksimalkan penjualan lewat media online dan tipsnya. Nah, itu tadi juga sudah saya singgung di dalam materi saya ya. Untuk kita bisa memanfaatkan media online, kita pertama harus tahu dulu, kuasai dulu media online-nya. Media online apa yang kita kuasai? Ya, apakah misalnya kita mulai dari WA grup dulu, kita kumpulkan orang-orang dalam satu grup, kemudian kita bisa menjual atau berpromosi ke mereka, atau kita menjalin pertemanan lewat Facebook atau Instagram, baru kita bisa beriklan ke mereka, atau kita mencari subscriber di YouTube kita sehingga kita bisa berjualan dari YouTube. Nah, tentu kita harus fokus dulu satu media dulu, baru kita kembangkan ke media-media lain gitu ya. Nah, sehingga kita bisa maksimalkan penjualan maupun marketing begitu.
Oke, saya rasa itu sih yang terkait tadi Pak Amirul, sehingga nanti bisa ditambahkannya. Baik, terima kasih Pak Hasan. Pak Rozi, ada yang mau ditambahkan? Ya, sedikit saja. Tadi pertanyaan yang pertama, bisnis atau usaha yang paling ringan untuk dijalankan. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Hasan, bagaimana semua bisnis itu sulit, begitu kan, butuh perjuangan, begitu kan. Terlepas dari kesulitan atau perjuangan dalam sebuah usaha, yang perlu kita tanamkan dalam pribadi kita itu adalah motivasi dari pribadi dulu, ingin membuat sebuah usaha, begitu. Kalau kita masih setengah-setengah atau masih mikir-mikir nanti untung nanti rugi atau apa, lebih baik jangan. Ya. Lebih baik jangan kalau masih setengah-setengah. Tapi kita harus benar-benar komitmen membuat sebuah usaha, entah itu dari nol misalnya. Misalnya dari mahasiswa nih, selesai kuliah ingin punya usaha. Usaha apa yang tepat? Nah, itu yang paling bagus adalah usaha yang paling mendekati hobi kita. Hobi kita apa? Nah, itu lebih agar nanti ketika berusaha itu lebih enak untuk dijalankan karena ini adalah hobinya sendiri, begitu. Nah, tapi kalau hubungannya dengan yang paling ringan, mungkin maksudnya dengan modal yang paling rendah misalnya. Ada juga usaha apa yang sekiranya paling rendah modal misalnya. Ya, tanpa modal ada juga usaha yang modal kepercayaan. Misalnya, ya contoh tadi jualan produk orang. Nah, itu secara modal ya nggak ada. Kita hanya diberikan kepercayaan oleh pemilik produk untuk menjual produknya. Itu juga bagian dari bagaimana kita berusaha tanpa mengeluarkan modal. Nah, itu dari sisi kalau kita nggak punya modal. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana kalau pesaing pemasaran kita melepas harga yang jauh lebih rendah? Nah, ini kita perlu bandingkan dulu produk kita dengan produk pesaing tersebut. Ketika produk itu persis sama, atau anggap kita menjual produk orang lain yang memang produsennya sama, begitu kan. Contohnya permen relaksa misalnya. Relaksa si A jualnya 5.000, si B jualnya 4.000. Nah, dari produk yang sama, kemudian dia mendapatkan untung yang lebih rendah. Nah, kita bagaimana menyikapi yang rendah tadi, begitu kan. Ya, kalau kita mau menyamakan lagi dengan karena produknya sama, kita turunkan harga, tapi kita juga merasa untung kita kecil. Kalau memang mau mempertahankan dengan harga yang sama, kita butuh kekuatan yang lebih intens lagi, agar yang kita jual tadi dengan harga lebih mahal, itu bisa laku. Ya, jadi dua-duanya bisa dijalankan, entah itu kita turunkan harga, atau kita tetap bertahan dengan harga itu, tapi untung kita lebih banyak. Itu ketika produknya sama ya. Nah, tapi kalau produknya berbeda, misalnya produk pesaing antara keripik A dan keripik B yang produksinya berbeda. Kalau memang harga jual kita lebih mahal, maka kita juga perlu pertimbangkan apakah produk kita ini lebih bagus apa tidak dari produk si pesaing tadi. Kalau kita bandingkan ternyata produk kita lebih jelek, rendah daripada produk pesaing tadi, kemudian kita jual lebih mahal, sulit juga kita akan berkembang. Tapi kalau kita merasa harga jual kita tinggi, tapi kualitas kita, produk kita tinggi, nah itu bisa dijalankan seperti itu, tetap yang harga yang lebih tinggi tadi. Karena kita jualan produk yang lebih berkualitas, begitu kan. Ya, jadi dua-duanya bisa kita lakukan. Kita turunkan harga, ataupun kita tetap bertahankan harga kita. Mungkin itu, Pak Amirul, tambahan dari saya. Sedikit menambahkan, saya baru teringat tentang pertanyaan yang tadi dari Dia Guru Institute itu, yang kira-kira ringan itu dalam hal kaitan dengan mungkin sisi permodalan dan lain-lain, gitu ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang lain mungkin nanti. Jadi ada salah satu teknik di dalam jualan online itu yang namanya dropship atau reseller. Nah, mungkin itu yang bisa kemudian dimanfaatkan. Jadi kita cari produk yang brand, yang kira-kira penggunanya atau peminatnya besar, ya. Kemudian kita bisa sifatnya adalah reseller atau dropship. Jadi kita tanpa
bisa dikatakan tanpa modal atau ringan modal, sehingga nanti kita bisa jual orang yang butuh walaupun orang itu berada di tempat yang jauh atau di daerah lain, sehingga kita bisa, misalnya contoh ya, kita produk brandingnya itu di Jakarta, ada orang pesan dari Bandung misalnya, maka tidak perlu kita kirim dari NTB ini, kita langsung dropship dari tapi atas nama kita, bahwa yang ngirim itu kita gitu. Nah, itu juga sangat banyak sekarang itu orang yang menjalankan usaha seperti itu ketika kita tidak punya branding sendiri, tidak punya produk sendiri yang original. Nah, itu kita bisa manfaatkan itu. Tinggal kita pilih aja bisnis yang mana atau kriteria atau kategori yang mana. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi dari Bu Eko Suprastuti yang terkait bagaimana ketika pesaing kita atau kompetitor itu melepas harga yang jauh lebih rendah daripada kita. Nah, itu biasanya sih kalau terjadi itu biasanya kalau kita sama-sama dropshipper gitu ya, atau sama-sama menjual produk orang. Biasanya terjadi hal seperti itu. Nah, kalau kita menjual produk sendiri, orang ada yang menjual rendah, nah, masih bisa kita siasati dengan kita membranding kitanya atau membranding pemiliknya. Karena kita tekankan bahwa kita ini original atau yang asli dan seterusnya. Itu kalau kita punya produk sendiri atau branding sendiri. Tapi kalau kita posisinya adalah sama-sama dropshipper atau reseller, nah itu yang perlu kita antisipasi. Apakah kita ketinggian dalam hal ngambil untungnya, atau memang orang itu memang niatnya yang tidak baik, ya, misalnya merusak atau memang menipu misalnya begitu. Nah itu kita harus analisa juga gitu ya. Nah kalau kita merasa kita sudah untungnya sedikit, kemudian tetap juga mereka atau yang lain itu mengambil hal-hal lain yang mungkin tidak baik, ya kita perlu branding tadi gitu ya, perlu testimoni lagi, perlu konsisten dalam hal memasarkan produk kita gitu ya. Nah, saya rasa itu sih dari saya tambahannya Pak Amirul. Ya, terima kasih Tan. Mungkin ada dari peserta yang mau bertanya secara langsung. Kita mungkin sampai jam 11 lebih dikit. Kira-kira ada peserta yang mau bertanya secara langsung, saya akan raise hand, kemudian nyalakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, moderator dan Bapak dosen ataupun Bapak-Bapak narasumber yang saya hormati. Ya, silakan perkenalkan diri. Saya banggakan juga saya Ulul Azmi, salah satu mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama, Nusa Tenggara Barat. Program studi ekonomi Islam. Jadi dalam hal topik webinar kita pada pagi menjelang siang ini terkait dengan cara kita bertahan atau meningkatkan jualan di dalam masa pandemi. Ini adalah merupakan topik yang sering saya ikuti di webinar-webinar baik secara nasional maupun secara daerah begitu kan. Jadi di sini ada sedikit sharing dari saya begitu Pak. Saya salah satu mahasiswa yang sekaligus pelaku UMKM. Jadi usaha kecil yang saya jalankan bahkan dari sebelum saya memulai perkuliahan gitu kan. Saya ini adalah merupakan pelaku usaha di bidang produk dan jasa, yaitu berupa counter. Jadi counter pulsa itu di awal-awal masa pandemi yang masuk ke negeri kita ini atau yang mewabah di Indonesia, itu awalnya memang untuk minat pembeli masyarakat itu sangat antusias dan bahkan saya mengalami overload pembeli baik dari penjualan paket data internet begitu Pak. Nah cuma sekarang ini kan sudah berjalan sampai beberapa bulan ya, kita terasa drop sekali. Jadi mahasiswa seperti saya yang mencoba mempertahankan diri di masa pandemi ini dengan cara memulai tatanan baru dengan segala macam percobaan, baik dari penjualan secara kampasar door to door ataupun secara broadcasting gitu kan, secara WA ataupun grup begitu. Itu sudah saya coba, sudah saya upayakan selama ini. Baik menjadi reseller pun saya sudah, dan itu memang pesaingnya sangat sudah terlalu banyak begitu. Saya bisa berkata seperti ini karena
sesuai pengalaman yang saya alami. Lalu kemudian ada juga saya sempat berpikir untuk kembali mencoba untuk memulai nasib begitu kan di di dunia perusahaan gitu kan, untuk bekerja di perusahaan tertentu, dan ternyata perusahaan juga mengalami penurunan, bahkan banyak yang melakukan PHK begitu kan, atau pengurangan karyawan seperti yang Pak Muhammad Rozi bilang tadi begitu, karena beliau sekarang ini kan sedang berada di salah satu perusahaan besar gitu kan. Nah, itu semua kondisi tersebut kita bisa pahami, dan saya rasa saat ini saya hanya sebagai mahasiswa itu hanya mengandalkan satu dukungan atau terobosan baru dari pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Benar seperti Bapak dosen Supyandi, Bapak Dr. Supyandi yang bilang tadi, Bapak Dr. Supyandi ini kan salah satu founder yang terkenal di Lombok dan sudah membentuk komunitas ekonomi kreatif seperti tadi. Tolonglah Pak, kami sebagai mahasiswa yang mencoba untuk sambilan kuliah dan berwirausaha, gandeng kami dengan terobosan-terobosan yang Bapak dapat, baik dari program-program, dukungan-dukungan program yang bisa kita maksimalkan, ataupun dari segi permodalan. Itu saja Pak, terima kasih atas waktunya. Saya hanya sekedar sharing di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ulul Azmi. Mungkin ada tanggapan dari Pak Hasan, Pak Rozi, dan dulu mungkin teman-teman di... Pak Amirul, saran saya Gimana, ditampung agak 3 pertanyaan dulu biar enak kita ditampung ya. sekaligus menjawab ya. Oke. Ini dari Pak Nopi, kita ulang lagi, apakah sama marketing produk dalam bentuk barang dan produk dalam bentuk jasa? Gitu. Apakah dia sama cara marketingnya? Ini ada lagi nggak? Oke, ada yang raise hand, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Perkenalkan warahmatullahi diri wabarakatuh. dan pertanyaannya. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Rifan Iftikar dari Universitas Cordova Teknik Industri. Dari paparan 3 pemateri kita tadi, saya rasa cukup jelas tentang bagaimana untuk meningkatkan pendapatan kita di masa pandemi ini. Nah, yang ingin saya dapat sedikit adalah untuk kita manajer perusahaan yang baru lah kita bilang, saya ingin mendapat ujangan-ujangan sedikit mungkin dari bagaimana sih motivasi untuk kami ini yang sedang merintis kan sebagai pendiri perusahaan baru, dan untuk mempertahankannya juga di masa pandemi ini, sedikit motivasi untuk kami. Jazakallah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya Pak Hasan. Oh gitu. Silakan ditanggapi dari Bapak Ulul Azmi, kemudian dari Pak Nopi dan dari Rifan. Silakan Pak Hasan. Ya. Oke, yang terakhir tadi Pak Irfan ya, Rifan ya. Rifan. Soalnya tadi nama akunnya Mara Anggreni soalnya. Oke. Oke, saya mencoba menanggapi dulu Pak Amirul dari yang pertama tadi dari Ulul Azmi ya. Nah, jadi mahasiswa sekaligus pelaku usaha kecil menengah begitu ya di bidang counter pulsa. Nah, memang di dalam kita mengembangkan bisnis ini selalu banyak tantangan, ujian ya, apalagi dengan masa pandemi ini ya. Dan counter pulsa merupakan salah satu yang kemudian sangat terimbas dengan pandemi. Karena apa? Orang kemudian jarang keluar, kemudian beli pulsa dari rumah, apalagi sekarang itu aplikasi HP sesuai operator itu sudah banyak, dengan mudah kita dapatkan atau kita jalankan begitu ya. Nah, jadi terkadang orang sudah agak malas ke counter HP. Nah, tentu hal-hal ini perlu kemudian ekstra strategi gitu ya. Nah, apakah kemudian lebih gencar untuk promosi begitu ya di media, atau ya saya juga pernah
lihat juga bagaimana orang ada yang usaha top up saldo itu yang kemudian lewat live streaming begitu ya. Top up saldo 24 jam, murah ya. Kemudian langsung bisa lewat potong pulsa, bisa lewat transfer. Nah, itu kan salah satu inti yang kemudian orang sukai begitu ya. Sehingga walaupun orang dari rumah tetap bisa menggunakan jasa kita. Nah, itu contoh salah satu yang memang bisa dilakukan dalam bisnis jenis itu gitu ya. Nah, kalaupun misalnya sudah berusaha setengah mati kemudian buntu dan seterusnya, ya itulah namanya dalam dunia bisnis itu ada dinamika. Apa kita akan tetap bisa bertahan atau kita memang harus mengambil bidang lain yang mungkin lebih menguntungkan dan lebih berpeluang di dalam masa pandemi ini. Nah, itu juga harus ada dinamika. Tidak selamanya itu memang harus bisnisnya itu gitu kan. Nah, itulah kemudian penting-pentingnya kita dalam hal menganalisa pasar gitu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Novi terkait marketing barang atau jasa gitu, produk berupa barang atau jasa. Nah, tentu kalau saya menilai dari sudut pandang IT ya, itu memang ada sedikit berbeda antara produk jasa dengan produk barang. Kalau produk jasa, ya orang kan tidak lihat wujudnya, gitu ya. Misalnya kalau orang jualan HP kan jelas ada HP-nya, serinya, orang bisa tahu pasaran harga berapa, kita jual berapa. Tapi kalau orang jualan jasa misalnya, jasa servis AC, jasa buat software, jasa misalnya elektronik, servis elektronik misalnya. Ah, itu tentu ekstra di dalam hal mengemas ya konten atau media promosinya. Nah, jadi saran saya untuk yang sifatnya jasa itu memang harus banyak terlibat di dalam dunia digital marketing, banyak membuat video-video ya, testimoni, video-video yang merekam bahwa kita pernah menservis elektronik di daerah mana atau di rumah mana gitu ya, dan itu kita tampilkan apakah di sosial media kita atau di website kita, nah, atau kita segala macam. Nah, jadi sangat penting ketika kita jasa itu kita merekam aktivitas kita ya, sehingga orang akan lebih percaya dan lebih yakin gitu. Tapi kalau produk ya yang wujudnya barang ya, itu kita perbanyak visual, kita perbanyak dokumen apa foto-foto produknya, kelebihannya gitu ya, dan lain-lain. Itu terkait marketing produk barang dan jasa. Nah, terakhir Rifan tadi bagaimana memotivasi karena sedang merintis perusahaan baru ya. Nah, tentu tidak mudah untuk menjadi pendiri perusahaan atau owner bisnis gitu ya. Harus butuh modal, butuh tim ya, butuh motivasi. Kadang orang berbisnis itu banyak jatuhnya daripada bangunnya. Tapi kalau saran saya ya, ketika kita meniatkan untuk berbisnis atau menjalankan perusahaan, maka tanamkan bahwa kita akan berjuang ya, istilahnya mati-matian berjuang dan tidak mudah menyerah ya, karena di dalam dunia bisnis yang saya pahami kita hanya butuh 1 kali kesuksesan, walaupun kita 1000 kali gagal, kita cukup butuh 1 kali kesuksesan agar kita itu bisa menutup 1000 kegagalan itu. Nah, itu yang perlu kita jadikan motivasi. Walaupun kita sekarang sudah gagal 1 kali, 3 kali ya, yang perlu kita tanamkan bahwa kita tuh hanya butuh 1 aja nanti kesuksesan itu untuk mengalahkan semuanya. Nah, itulah yang mungkin motivasi pertama yang harus kita tanamkan, bahwa kita harus memang rela, ikhlas untuk berjuang, berkorban ya demi 1 kesuksesan yang kita butuhkan di masa mendatang. Nah, yang kedua ya selain niat tadi motivasi ya tentu harus ada strategi-strategi, harus meningkatkan referensi, literasi, analisa pesaing, begitu ya. Kemudian aktif di webinar atau komunitas, begitu ya. Banyak meningkatkan skill, baik skill di bidang bisnis maupun skill di bidang IT maupun skill di bidang komunikasi, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya tentu harus konsisten, ya, harus harus terus giat dan berjuang.
Oke, saya rasa itu ya, Pak Amirul dari saya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada close statement dari Pak Hasan, Pak Rozi, dan teman-teman yang mewakili Pak Andi dari Pusat Studi Ekonomi UNU. Lanjut ke Pak Hasan. Ya. Mungkin close statement-nya Pak Hasan. Ya, makasih Pak Amirul. Jadi para peserta yang berbahagia, sebagai closing statement saya, bahwa yang namanya bisnis itu adalah harus berangkat dari niat baik kita, berangkat dari passion kita, dari minat kita, dari hobi kita yang kita cintai, yang kita sukai. Nah, baru kemudian kita geluti, kemudian kita jatuh bangun bersamanya menuju satu kesuksesan, sehingga itulah yang akan kita capai. Nah, untuk bisa menyukseskan atau menggapai tujuan kita tadi, tentu banyak hal kita harus beradaptasi dengan kondisi kita harus dinamis, begitu ya, harus tetap belajar meningkatkan skill maupun referensi kita, literasi kita. Dan terkait dengan masa pandemi ini, kita memang harus memperbanyak skill IT kita, karena IT ini akan melakukan supporting yang luar biasa dalam segala macam aktivitas manusia, dalam hal ini adalah di bidang bisnis atau di bidang industri. Nah, untuk itu kita juga harus meningkatkan pemahaman dan skill di bidang IT. Nah, baru terakhir ya, kita harus perbanyak dengan doa, perbanyak dengan ibadah, dengan amal, karena bagaimanapun kita hanya berusaha, yang itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu dari saya Pak Amirul. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rozi untuk memberikan closing statement. Baik, closing statement dari saya. Bagaimana sebuah usaha atau kegiatan bisnis itu ujung tombaknya adalah marketing atau penjualan. Kalau kita memaksimalkan produksinya saja tanpa memperhatikan sales atau penjualan, maka kurang bagus juga. Tapi ketika kita memaksimalkan usaha penjualan, memaksimalkan marketing kita, maka secara otomatis di sisi produksinya pun akan menjadi lebih banyak atau lebih baik, begitu kan. Jadi dalam membuat usaha atau membuka usaha apapun itu perlu komitmen secara maksimal, bukan setengah-setengah ya dalam membuat usaha. Saya pribadi sampai saat ini masih belum punya usaha dan pengen punya usaha. Saat ini saya masih bergelut bekerja di orang lain, begitu kan. Mudah-mudahan dengan saya di tempat perusahaan orang, kemudian bisa menerapkan di perusahaan sendiri nantinya, insya Allah. Mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk semua peserta yang sudah menyempatkan ikut bergabung di Zoom kita, webinar kita, yang sudah memberikan keluangan waktunya. Semoga bisa memberikan wawasan, tambahan wawasan gitu ya, dan memberikan tambahan ilmu terkait dengan perekonomian di masa seperti ini. Oke, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.